Selamat siang semuanya. Terima kasih telah hadir dalam sosialisasi penggunaan WordPress. Perkenalkan, nama saya Nikita sebagai pembawa materi di pertemuan kali ini. Penggunaan WordPress. Sebelum itu kita akan mulai dari ini ya, pengenalan tentang WordPress. WordPress merupakan platform pembuatan website yang paling mudah digunakan baik pemula ataupun yang sudah profesional. Platform ini mempunyai keunggulan, yaitu open source dan layanan yang diberikan itu gratis. Untuk membuat WordPress untuk membuat WordPress dapat mengunjungi halaman web tersebut. Dalam perancangan website, WordPress memberikan pilihan pembayaran atau gratis. Ini contoh untuk ke halaman WordPress. Dan ini untuk bagian penggunaan WordPress ini dari segi pembayaran yang di bawah ini. Personal, premium, bisnis, e-commerce. Untuk gratisannya ini bisa dilakukan dari or start with a free site. Domain yang digunakan dalam WordPress itu banyak. Sebelum itu kita harus mengenal beberapa domain. Domain itu terbagi atas 3, country code, top level, itu domain yang berdasarkan geografi negara. Seperti .id itu melambangkan Indonesia. Untuk UAS itu dari Amerika. Yang kedua itu generic top level domain. Domain ini umum dan sering digunakan di dunia, seperti .com, .org, net, dan edu. .com itu digunakan sebagai komersil, sedangkan .org itu digunakan keperluan organisasi, .net itu sebagai internet, dalam keperluan internet, sedangkan untuk education, .edu itu digunakan untuk pendidikan. Yang ketiga tuh new generic top level domain. Domain ini masih terbilang baru, bersifat umum dan tidak memiliki persyaratan khusus dalam pendaftarannya. Contohnya itu .site yang digunakan untuk profesional, website, bisnis online, personal website. Ini beberapa dari WordPress menyediakan beberapa domain. Nanti tinggal masukin aja misalnya .com, pilih yang bagian free untuk menggunakan free ataupun prabayar yang di bawah sini. Bisa dipilih dari bawah sini. Fitur-fitur dalam WordPress itu ada package, postingan dalam halaman, dan itu memiliki perbedaan fungsi. Itu terletak dari beberapa kategori post, dan dari post juga ada beberapa kategori tersebut. Untuk comments itu mengatur komentar akan disetujui atau tidak. Fitur ini juga berfungsi apakah setiap komentar akan secara otomatis ditampilkan ke publik atau harus perlu disetujui dulu. 3 itu tema. Tema ini fitur yang berada di menu appraise. Apapun tema itu mengatur tema template yang akan digunakan. Wizards itu menambahkan navigasi dan aksesoris blog pada bagian handle, sidebar, atau footer. Untuk bagian handle itu bagian atas, sidebar di bagian samping, untuk footer itu bagian bawah. Plugin fitur ini biasanya digunakan untuk mengatur semua plugin yang digunakan. Tapi untuk fitur ini sepertinya kita nggak akan memakainya dulu. Setting fitur ini banyak termuat hal-hal penting mengatur operasional WordPress. Sampai di mana ya tadi?
setting, fitur ini banyak termuat hal-hal penting untuk mengatur operasional WordPress, mengatur plan dan lainnya. Itu setting juga bisa mengatur beberapa link dan permanen link juga. Permanen link. Untuk permanen link ini yang ketujuh, ini bisa mengatur beberapa domain juga ya untuk link ke depannya. Ini bisa tetap atau bisa diganti. Untuk bagian post ini ada di bagian pertama tadi, yang bagian page. Post ini merupakan fitur utama bagian WordPress akan mempublishkan artikel. Media untuk digunakan untuk menambahkan gambar, video, dan media lainnya pada sebuah artikel. Appraise ini menu di mana tampilan pengguna bisa diatur, dipilih sesuai dengan keinginan. Tools membantu pengguna WordPress apabila ingin memindahkan website ke website lainnya. Ini bisa dibilang bisa jadi backup pembuatan website gitu. User ini pengguna website WordPress. Fitur ini juga dapat ditingkatkan akses penggunanya dari login, apakah harus menggunakan password atau tidak, serta keamanan dari website dan blog itu dapat diatur dari user. Ini tampilannya. Untuk yang materinya ada pertanyaan sebelum masuk praktik? Cara masuk melalui Domain Square, dan Domain Square itu merupakan salah satu hosting yang akan digunakan dalam pembuatan WordPress ini. Oke. Untuk login ke Domain Square ini bisa masuk melalui halaman ini atau mencari di Google Domain Square login. Untuk login, klik support, profile, login. Masukkan email. Bentar, passwordnya. Passwordnya, bentar. Setelah masuk, akan muncul tampilan seperti ini. Klik kelola layanan hosting. Pilih DS500. Akan muncul tampilan seperti gini. Login to CP panel, pilih bagian login to CP panel di bagian kiri.
cari WordPress. WordPress itu ada di bawah ya. Jika tampilannya sudah muncul seperti gini, klik logo user atau pengguna atau orang gini, login as admin. Kita akan masuk ke dalam halaman WordPress. Untuk mengeditnya, kita dari page ke all page. Ini bebas mau edit yang mana. Bisa misalnya di sini saya edit home. Oke. Misalnya ini saya mau ganti gambarnya. Sebelumnya udah saya siapkan gambarnya, jadi itu jika sudah add to gallery. Captionnya ini bebas mau tulis bagaimana, seperti ini. Oke, bisa langsung update galeri. Gambarnya sudah tampil, sudah digantikan dengan gambar yang ini. Untuk telur dan gambar ciloknya juga bisa diganti sesuai yang tadi. Untuk menambahkan tulisan, kita bisa menggunakan fitur ini, simbol tambah, bisa memilih paragraf atau list. Untuk heading itu digunakan pada menu awal seperti home, dan footer itu di bagian bawah. Ini bisa. Dan ini beberapa fitur seperti misalnya menambahkan lambang YouTube jika ada YouTube. Terus penggunaan Twitter ini bisa langsung terhubung dengan Twitter, WordPress. Dan untuk kalender juga bisa mirip. Dari kakak-kakak Karang Taruna apa ada yang kurang jelas gitu? Bisa tanyain kalian.
Maaf Kak, sebelumnya ini karena mungkin koneksi saya yang kurang bagus, jadi share screen-nya itu putus-putus. Untuk audionya lancar, cuman itu share screen-nya. Mungkin koneksi dari saya. Wala. Tenang Kak, ini di record kok. Untuk videonya nanti kami bagikan hasil recordnya. Jadi jika ada masalah dari share screen-nya, kami akan membagikan videonya. Untuk ini bisa langsung login lewat Google karena sebelumnya sudah didaftarkan lewat Google. Untuk bagian WordPress-nya ini yang kita lihat ini langsung dari WordPress, hampir mirip dengan yang domain square ini, tapi domain square itu melalui sistem admin. Untuk WordPress langsung hanya login menggunakan akun. Dan ini masih free ya. Untuk domain square ini hosting prabayar. Itu bisa diperpanjang setelah waktunya udah habis, itu bisa diperpanjang. Untuk jika tidak ingin memperpanjangnya, kita masih bisa menggunakan web ini dalam WordPress yang sudah disediakan, tapi tidak berubah kok hasilnya. Yang di WordPress ini masih free, yang untuk domain square itu prabayar. Jika domain square-nya belum diperpanjang, maka halaman yang atau domain yang sebelumnya itu akan hangus, tapi kita masih punya cadangan halaman domain tersebut. Untuk halaman domainnya ini dukubulak.wordpress.com. Ini sebagai halaman WordPress-nya. Dan untuk mengubahnya ini mirip hampir sama dengan yang tadi. Kita mulai dari package, all package, bisa dari home atau upload. Oke. Untuk bagian lokasi ini menggunakan fitur map ya. Bentar.
Hmm. Hmm. Untuk fotonya sih ini bisa diubah. Foto dan tulisannya langsung diubah aja kalau mau. Kalau mau mengubahnya beberapa, nambah atau menghapus beberapa kata. Ini backup gambar covernya bisa diganti. Untuk gambarnya bisa diganti. Gambarnya belum ada di sini. Pengubahnya harus mengubah dari ini ke image yang tadi, terus ubah lagi ke cover. Oke, di sini diubah. Image-nya bisa kita ubah. Cover. Untuk mengubahnya seperti itu. Maaf, tempatku lagi ngelak. Untuk nambah ini melalui teks, bisa menggunakan ini sebagai teksnya.
Eh, ini kita serahkan kepada Saudara Brian untuk menjelaskan sisanya. Oke, selamat siang teman-teman dari Karang Taruna. Ya, share screen aja ya, jelas. Oke, jadi kan tadi ingin mengganti file dari home ya. Kita ingin file ini kita ingin mengganti backgroundnya. Kita tinggal pencet refresh, nah nanti upload. Nah, cari aja misal ada foto apa gitu yang ingin dipakai. Nah, misalnya foto apa. Nanti tinggal open, nanti yang di website ini udah ganti fotonya. Misal kalau mau edit ini, ya tinggal tinggal kita klik aja misal ini. Kan jadi di edit page ini kita ada yang namanya blog. Nah, blog ini kan ini berarti paragraf. Nah, ini kita bisa ganti-ganti sendiri. Kalau misal mau nambahin daripada sini misal posisinya di bawah mau di bawahnya sini tinggal kita pencet yang plus ini add block. Nah, ini bisa. Kalau mau remove tinggal klik yang titik 3, ini ada remove block. Nah, nanti hilang. Oke. Kalau ini juga misal ini kan namanya widget button kan. Nah, ini kita ngarahin ke salah satu link URL gitu. Nah, link URL-nya ini saya ngarahin ke page about. Jadi ini bisa kita edit juga, misal mau ke link apa gitu. Contohnya kayak yang di bawah ini, kan ada map. Nah, ini linknya kan saya arahin ke Google Map-nya dari eh, Cukup Gula. Jadi kalau orang mencet button itu, maka langsung ke URL ini, ke URL yang dituju tadi. Tuh. Kalau mau ngedit foto juga seperti tadi ya, tinggal ini terus kita mau ganti fotonya atau apa, tinggal upload aja. Kalau kalau foto yang di sini tinggal replace image ini, tombol apa, kayak tombol pensil gitu. Kalau mau nambahin foto di bawahnya gitu, ini di-upload. Oke. Oh ya, ini kan jadi kita buat dua versi website. Jadi ada yang free dan juga ada yang berbayar. Nah, yang tadi yang jelasin oleh teman saya itu yang berbayar, yang kita harus masuk ke website Domusware. Domusware kan sebuah website buat penyedia domain. Jadi kita membeli domain dan juga beli hosting. Hosting itu jadi kayak background tempat kita kerjanya gitu. Jadi ada storage-nya. Jadi kalau orang masuk ke website kita, jadi websitenya lebih stabil, nggak nge-lag atau apa lebih lama bukanya gitu. Kalau yang free itu pasti lebih lemot sama lebih lama. Soalnya mereka nyediain hosting dari WordPress kan dari website kita bikinnya. Jadi itu pasti lebih lemot. Nah, kalau kita beli hosting sama domain itu lebih cepat, tapi itu beli. Jadi uh, ini kita udah beli yang setahun, jadi nanti kira-kira setahun setahun lagi bakal ada notifikasi perpanjang, itu bakal masuk ke email dari Cukup Gula. Email Cukup Gula itu yang dipakai di WordPress ini juga. Jadi nanti kalau udah ada notifikasi berarti itu masa berlakunya udah habis. Kalau udah habis, websitenya bakal otomatis hilang. Jadi kalau misal nggak mau diperpanjang lagi, ya nggak apa-apa. Kita masih ada website satu lagi yang free ini, yang dukubulat.wordpress.com. Lalu kenapa kita milih buat kita beli domain sama hosting? Jadi kalau pakai domain sama hosting, itu kemungkinan besar lebih cepat untuk masuk ke Google. Jadi tiap kita nge-search, misal nge-search Duku Gula, nah itu
kemungkinan besar lebih cepat keluarnya di Search Console Google. Nah, domain itu ini ya, .my.id itu domain namanya. Kan kita di ini yang berbayar ya untuk google.my.id, admin itu dashboard admin. Nah, keunggulannya yang berbayar juga kita bisa install plugin. Jadi misal kayak ini misal social chat atau search console ini yang buat cepat ke Google-nya. Nah, ini kan banyak plugins yang bisa digunakan kan. Kayak misal uh, komen. Nah, ada WP Discuss, apa Disable Comment. Nah, ini plugin-plugin yang bisa dipakai di website itu. Nah, kalau mau customize juga lebih gampang kalau di yang berbayar, karena kan ini kita bisa pakai tema gitu. Jadi, misal kayak gini ya, terus kita bisa langsung kita change aja temanya. Nah, bisa cari tema. Nah, nanti temanya langsung langsung otomatis ngaplikasiin ke websitenya. Jadi, ya lebih lebih mudah juga. Nah, di sini kalau misal mau ganti uh, widget misalnya sidebar. Nah, di sini kan saya bikinnya ada wilayah gula sama ini buat visitor counting. Kalau misal mau ditambah juga bisa di sini add widget dari apa kalender. Nah, ini jadi keluar ada kalendernya gitu. Kalau mau delete ya. Kalau mau selesai ya publish. Nanti otomatis udah nge-save itu hitungannya. Juga banyak banyak banget kayak keunggulan dari yang berbayar juga ada kita bisa ngedit CSS dari sininya misal mau brand image apa gitu. Nah, tapi kalau CSS mungkin lebih lebih susah. Jadi kita udah ada yang tipe user interface jadi lebih lebih enak sama lebih gampang pakai user interface sebenarnya. Jadi kalau mau ngedit widget dan lain-lain lewatnya yang ini yang customize, yang appearance terus customize. Kalau misal mau ngedit page-nya baru kita di page ini yang all page. Nah, kalau di appearance kan ini kayak tampilan yang dilihat pas buka website tuh kayak gimana sih? Nah, ini di appearance. Kalau page-nya, nah di sini. Misal page mau, ini kan yang udah ada. Misal mau tambah page gitu juga bisa. Di add new. Nah, nanti langsung masuk ke tampilan. Nah, ini page kosong. Dikasih nama misal page contact. Nah, terus tinggal kasih aja di plus. Kalau mau tambah galeri atau image. Untuk yang free juga sebenarnya nggak beda jauh karena kita pakai CMS-nya kan sama, ini sama-sama WordPress, jadi nggak beda jauh. Cuma bedanya kalau free buat plugins-nya juga nggak bisa kan. Ini. Nah, upgrade tuh business plan untuk install plugin. Jadi kalau free harus harus dari yang page bener-bener ini. Saya dari saya sih cukup, cuma mau nambahin itu. Mungkin Dari dari kakak Karang Taruna ada yang mau tanyain atau ada yang kurang jelas? bagaimana Kak Rizka dan Kak Rika?
sementara belum ada yang mau ditanyain sih, Kak. Oke deh, mungkin bisa sambil dibuka-buka ya apa untuk websitenya ya gitu ya Mas Brian ya. Biar apa? Pokoknya kan sambil dilakukan biar bisa Iya. apa namanya? Dong. Mati maksudnya gitu ya. Kalau boleh, Brian bisa nyerahin akun WordPress-nya untuk ini. Lewat sini atau mau lewat PC aja? Oh ya, untuk akunnya nanti saya serahin lewat Bapak Pak Duku aja ya, Pak Tio ya. Gimana? Oh iya. Itu langsung. Untuk Pak Ketua Geraldo Felix, gimana? Ada tambahan? Oke, mungkin kalau udah enggak ada yang ditanyakan, kita dokumentasi dulu ya kakak-kakak. Mungkin bisa open cam sebentar. Kita foto bersama. Oh iya, Lex, yang YouTube. Ya? Oh iya. YouTube-nya sebentar. Jadi kan apa? Selain ini kita juga ada program kerja lain, Kak. Tapi kami lewat link YouTube. Jadi nanti ini ada link apa? Link channel kami kiranya boleh di-share ke warga yang lain ya, Kak. Mohon bantuannya untuk ngasih komen dan apa? Ngasih komentar supaya kami tahu umpan baliknya gitu. Minta tolong ya Kak Rika dan Kak Rizka. Ini buruk ya, Kak. Oh iya ya, walah. Soalnya apa? Pas Kak Rikanya on cam, apa pada off cam yang lainnya ya wis lah. Ya sementara gini. Ya minta tolong apa di-share link channel YouTube kita ya Kak Rizka sama Kak Rika. Di komen juga apa Tapi mungkin di bisa set di-share. aja. Ya, Nah, di, di set aja itu anunya. di kolom chat Kak untuk linknya. Tadi sempat keluar Ya. sebentar, jadi Oh, ini sebentar hilang. saya ini Kak. Nah, sudah ya Kak. Apa ya? Oke, ini Kak Rizkanya sudah on cam. Tunggu. Wah, oke. Loh, bingung aing. Maksimal 9 ya sayangnya ya. Ini bisa kamu atur, Lex, di layout, change layout. Jenis layout ya. Iya. Nih. Send klik kanan terus create QR ora. Layout, change layout. Ah, I see. Oke, mantap. Itu Terima kasih nih kita. Infonya menarik. tidak menarik juga. Oke. Tinggal nunggu Kak Rika. Ayo semoga internetnya bagus. Biar nah ini semua on cam aja aman. Ternyata layout masalahnya. Bentar ya guys, nunggu Kak Rika. Di Bulak keadaannya gimana Kak Rizka? Mungkin bisa update ke kita, kasih tahu. Maksudnya apa baik-baik saja kah atau apa COVID-nya naik lagi atau gimana? Kalau untuk COVID kayaknya lebih ada lagi, maksudnya kayak nambah lagi gitu kalau COVID. Oh iya ya. Kemarin pas kami ke sana bulan Juni tanggal 17 kan soalnya apa kata Pak Tio kan masih belum terlalu banyak ya di sana ya. Oh, ini malah naik ya sekarang Kak ya. Wah, semoga aman-aman ya untuk Kak Rizka keluarga juga. Semoga cepat membaik juga deh di sana kami doakan. Oh, ini Kak Rikanya keluar. Wah, tidak selesai-selesai ini. Tapi lockdown ya Kak di sana atau apa masih terima dari luar juga kalau misal ada yang datang gitu?
Lockdown sih Kak, masih lockdown. Masih itu ya, iya sih. Nggak kemana-mana semua berarti. Nah, terus yang apa kayak yang petani, yang beternak tetap ke kebun atau gimana? Masih beraktivitas kalau untuk Oh masih. ekonomi di desa ya. Geng. Ah siap, oke. Kita foto ya teman-teman. Mumpung kan semua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Rika dan Kak Rizka. Sekali lagi minta tolong di-share ke warga Bulak ya Kak. Ke teman-temannya mungkin. Minta tolong